Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Qur'ani yang dirahmati Allah. Pada kesempatan yang mulia ini, marilah kita merenungi sebuah janji agung dari Rabb semesta alam, yaitu surga. Surga adalah puncak kebahagiaan dan balasan terbaik bagi hambanya yang beriman dan beramal saleh. Memahami surga bukan hanya sekadar mengetahui keberadaannya, melainkan juga untuk memotivasi diri dalam beribadah. Kita akan membahas tingkatan-tingkatan surga sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Surga adalah tempat kembali yang kekal, penuh kenikmatan yang tak terbayangkan oleh akal manusia. Ia adalah balasan atas ketaatan, kesabaran, dan keikhlasan seorang hamba di dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyiapkan surga dengan segala keindahannya. Ini adalah tempat di mana segala keinginan akan terpenuhi, dan tidak ada lagi kesedihan maupun penderitaan. Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam secara jelas mengisyaratkan adanya tingkatan-tingkatan surga. Ini menunjukkan bahwa derajat manusia di akhirat tidaklah sama. Setiap tingkatan surga memiliki keistimewaan dan kenikmatan yang berbeda. Derajat ini ditentukan oleh kualitas iman dan amal saleh yang dilakukan selama hidup di dunia. Surga Firdaus adalah tingkatan surga yang paling tinggi dan paling mulia. Ia disebutkan dalam beberapa ayat Al-Quran dan hadis sebagai tempat terbaik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila kalian memohon surga kepada Allah, maka mohonlah surga Firdaus. Ini menunjukkan keutamaannya yang luar biasa. Penghuni Firdaus adalah para nabi, syuhada, syiddiqin, dan orang-orang saleh yang memiliki keimanan dan ketakwaan tertinggi. Mereka adalah golongan yang paling dekat dengan Allah. Surga Ad sering disebut sebagai kebun-kebun keabadian. Nama ini menunjukkan sifat kekal dan abadi dari kenikmatan yang ada di dalamnya. Allah berfirman dalam Al-Quran tentang surga Ad sebagai tempat tinggal yang baik. Ia dijanjikan bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Penghuni surga Ad adalah mereka yang senantiasa menjaga keimanan dan ketakwaan. Mereka juga termasuk orang-orang yang sabar dalam menghadapi cobaan hidup. Surga Naim berarti surga kenikmatan. Nama ini menggambarkan bahwa di dalamnya terdapat segala bentuk kenikmatan yang sempurna dan tiada tara. Allah menjanjikan surga Naim bagi hamba-hambanya yang beriman. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa bersyukur atas nikmat Allah. Penghuni surga Naim adalah mereka yang selalu berbuat kebaikan. Mereka juga termasuk golongan yang menjauhi perbuatan dosa dan maksiat. Surga Makwa berarti tempat kembali. Nama ini mengisyaratkan bahwa surga ini adalah tempat kembali yang indah dan nyaman bagi orang-orang yang bertakwa. Allah menyebutkan surga Makwa dalam Al-Quran sebagai tempat yang dijanjikan. Ini adalah balasan bagi mereka yang beriman dan beramal saleh. Penghuni surga Makwa adalah mereka yang senantiasa menjaga diri dari perbuatan dosa. Mereka juga termasuk orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Surga Darussalam berarti negeri kedamaian. Nama ini menunjukkan bahwa di dalamnya tidak ada lagi rasa takut, sedih, atau permusuhan. Allah menjanjikan Darussalam bagi hamba-hambanya yang taat. Ini adalah tempat di mana kedamaian abadi akan dirasakan oleh penghuninya. Penghuni Darussalam adalah mereka yang senantiasa menyeru kepada kebaikan. Mereka juga termasuk orang-orang yang menjaga lisan dan perbuatan. Surga Darul Khuld berarti negeri keabadian. Nama ini menegaskan bahwa kehidupan di dalamnya adalah kekal, tanpa ada akhir atau kematian. Allah telah menyiapkan Darul Khuld bagi orang-orang yang beriman. Ini adalah tempat di mana mereka akan menikmati kenikmatan tanpa batas waktu. Penghuni Darul Khuld adalah mereka yang teguh dalam keimanan. Mereka juga termasuk orang-orang yang istiqomah dalam menjalankan perintah Allah. Surga Darul Mukamah berarti tempat tinggal yang kekal. Nama ini menekankan bahwa penghuninya akan menetap di sana selamanya. Allah menjanjikan Darul Mukamah bagi hamba-hambanya yang bertakwa. Ini adalah balasan atas kesabaran dan keteguhan mereka di dunia. Penghuni Darul Mukamah adalah mereka yang senantiasa beribadah dengan ikhlas. Mereka juga termasuk orang-orang yang menjauhi kesyirikan. Surga Al-Ghuraf berarti kamar-kamar yang tinggi. Ini menunjukkan adanya tempat-tempat khusus yang lebih tinggi dan lebih mulia di dalam surga. Allah berfirman tentang Al-Ghuraf sebagai balasan bagi orang-orang yang sabar. Ini adalah tempat yang indah dengan pemandangan yang menakjubkan. Penghuni Al-Ghuraf adalah mereka yang senantiasa berbuat kebaikan. Mereka juga termasuk orang-orang yang berbakti kepada kedua orang tua. Tingkatan surga yang akan kita raih sangat bergantung pada kualitas amal dan keimanan kita.
Semakin tinggi ketakwaan dan keikhlasan, semakin tinggi pula derajat surga yang akan didapatkan. Amalan seperti sholat, puasa, zakat, haji, membaca Al-Quran, berzikir, bersedekah, dan berakhlak mulia adalah penentu utama. Jihad di jalan Allah dan hafalan Al-Quran juga memiliki keutamaan tersendiri. Adanya tingkatan surga adalah bentuk keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap hamba akan mendapatkan balasan sesuai dengan usahanya. Ini juga menjadi motivasi bagi kita untuk senantiasa meningkatkan kualitas ibadah dan amal saleh. Kita didorong untuk berlomba-lomba dalam kebaikan demi meraih derajat tertinggi di sisi Allah. Sahabat Qurani, marilah kita jadikan pemahaman tentang tingkatan surga ini sebagai pemicu semangat. Semoga kita semua termasuk golongan yang meraih surga Firdaus, tingkatan tertinggi di sisi Allah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita. Semoga kita semua dikumpulkan bersama para nabi, syiddiqin, syuhada, dan orang-orang saleh di surganya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.